pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Setelah sesi 1 dan sesi 2, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Haji Nurdin S.A., Ketua PWRI Kota Bandar Lampung terpilih, bersama bersama Insinyur Haji Tri Haryanto MM, Ketua Musyawarah Kota Bandar Lampung, Ketua Musyawarah PWRI Kota Bandar Lampung. Di sesi kedua kita tadi break terkait soal penyampaian Panca Upaya PWRI. Ubaya. Ya. Silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Tadi yang pertama adalah sebagai Panca Upaya PWRI. Yang pertama tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah berbudi luhur. Artinya mempunyai budi luhur, bijaksana, kemudian lapang dada, setia kawan, mengutamakan hidup sederhana dan mandiri. Berikutnya yang keempat adalah bersikap terbuka, gotong royong, untuk meningkatkan kesejahteraan sesama werdatama dan bekerja sama dengan pihak lain atas dasar persamaan derajat. Jadi kita tidak tertutup, justru harus bisa kerjasama dengan semua pihak agar bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup serta mengamalkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki kita amalkan. Kemudian juga menyangkut masalah pengalaman pembangunan juga, pengalaman kita dalam pembangunan negara dan bangsa. Itu antara lain Panca Upaya PWRI. Kemudian berikutnya, seperti saya katakan tadi, kita harus bergerak setelah terbentuk ini. Bergerak maju. Anggota kita tuh banyak. Kita menganut sel pasif. Jadi siapapun yang pensiun itu otomatis tanpa harus mendaftar dia anggota PWRI. Siapa itu anggota PWRI? Yaitu mereka pensiunan dari pegawai negeri sipil, kemudian dari BUMD, BUMN, kemudian juga aparat desa, kepala desa, kepala pekon. Itu adalah anggota PWRI, walaupun dia nggak mendaftar, itu anggota. Nah, kewajiban kita adalah untuk mendekati mereka supaya Anda ikut berpartisipasi untuk bangsa dan negara selagi kita masih ada hayat di kandung badan. Setelah pensiun. Iya, setelah pensiun. Jadi artinya tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Iya. Karena hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Betul. Sebagaimana tuntunan agama Islam yang saya anut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun. Betul. Nah, itulah jadi kita ingin, bahkan termasuk pejabat negara. Jadi para menteri yang sudah pensiun itu otomatis menjadi anggota PWRI. Termasuk presiden, karena dia kan pejabat negara. Nah, itu. Jadi itulah maka kita untuk bagaimana nanti bisa memasyarakatkan PWRI ini kepada para pensiunan, pegawai negeri sipil, kemudian BUMN, BUMD, aparat daripada pamung desa, apakah itu pekon dan perangkat pekon, desa dan perangkat desanya. Itu adalah anggota daripada PWRI. Nah, kewajiban kita ke depan adalah untuk mendekati mereka. Di setiap kecamatan, sesuai kecamatan yang ada di Kota Madya. Kita sekarang baru 10 yang sudah ada kepengurusannya. Dan ini kita harus berusaha bagaimana aktif dalam PWRI, mungkin gotong royong atau barangkali ya dalam usaha koperasi ya, bisa menolong kepada kita semuanya. Dan selama ini periode saya 5 tahun ini saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atau Ibu Wali Kota yang telah memberikan bantuan kepada kita. Sehingga apa yang PWRI Kota. Dan cukup lumayan 50 juta. Sudah kita manfaatkan. Bukan hanya untuk PWRI tapi juga untuk masyarakat. Karena apa? Antara lain yang sudah kita laksanakan kursi roda. Nah, itu kan bermanfaat itu bantuan, bagi bantuan.
Enggak, ya pokoknya bantuan dana kita berikan alat itu untuk kita berikan kepada anggota kalau ada yang kena nggak bisa jalan. Kalau anggota nggak ada, tetangga walaupun dia bukan PWRI. Karena kita ingin bermanfaat bukan hanya untuk PWRI, tapi juga masyarakat yang memerlukan. Bayangkan, kalau orang tani barangkali kesusahan untuk makan aja susah, apalagi untuk beli kursi roda. Padahal dia kepengen untuk bisa jalan. Berikan pada mereka. Dan itu sifatnya langgeng, Pak. Artinya kalau tidak terpakai, nanti kembalikan pada pengurus untuk ditularkan kepada siapa yang nanti yang memerlukan lagi. Jadi betul-betul keberadaan PWRI itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau anggota PWRI Kota Bandar Lampung yang terdata gitu, kira-kira berapa? Jadi periode yang lalu sudah mencapai 20.000 lebih. Kota Bandar Lampung ya. Dan satu hal ini yang merupakan berita gembira bagi anggota PWRI yang mungkin ada di desa-desa, yang mungkin jauh daripada informasi. Itu kan pegawai negeri dulu ada istilah tabungan perumahan, yaitu dipotong dari gaji. Nah ini ada yang tidak ngambil rumah tapi dia dipotong. Nah ini uang masih ada. Ini ada di Kota Madia ada 750 orang yang belum mendapat pengembalian dana Bapel Tarum namanya. Bapel Tarum. Badan pengelola itu perumahan itu. Untuk pegawai negeri kan dipotong gajinya. Nah ini ada uang masih stok untuk Indonesia. Seperti waktu saya di rapat di pusat, itu ada 2 juta pensiunan pegawai negeri yang belum mendapat pengembalian dana yang dipotong untuk tabungan perumahan. Itu 2 juta se-Indonesia? Se-Indonesia. Untuk Bandar Lampung 750. Itu misalnya pemirsa Tegar TV ada yang mendengar itu. Oh iya, bahkan saya minta supaya berhubungan dengan PWRI. Di kota ya di kota, kabupaten. Ada orang-orang tersebut, nomor NIP-nya tercatat. Karena itu saya menghimbau kepada bapak-bapak para pensiunan yang di desa-desa yang belum tahu informasi ini segera menghubungi kepada pengurus PWRI di kabupaten maupun kota se-Provinsi Lampung. Betul. Karena ada 750. Ada 750 untuk Kota Madia. Padahal kita ada berapa kabupaten, berarti ya soal besarnya uang saya nggak tahu, tergantung daripada uang yang ditabung itu berapa. Karena masing-masing beda-beda. Oke, Pak Ketua, sebelum terakhir ini di sesi ketua ini, Pak Ketua, ini soal bidang-bidang secara organisasi, bidang-bidang yang dibentuk, bidang-bidang banyak. PWRI Kota. Itu ada bidang bantuan hukum juga ada. Bantuan hukum. Kemudian juga bidang kesra, bidang lingkungan, kemudian bidang ekonomi, terutama koperasi simpan pinjam. Ya, ada untuk Kota Madia itu ada 160 juta. Dananya, dana untuk dipinjam, pinjam itu. Itu hasil simpan pinjam. Simpan pinjam, iya. Bisa dia 163 juta. Oke. Selanjutnya olahraga. Olahraga juga, kesenian juga. Karena ini ada di PWRI ada semacam kayak Dharma Wanita atau ibu-ibu di pegawai negeri yang dulu kan ada PKK. Nah itu ada Kertawerdatama. Itu istri pensiunan. Jadi mungkin istrinya itu bukan pegawai negeri, istrinya, tapi masuk dalam Kertawerdatama. Terakhir ini juga Pak Tri. Kalau Pak Tri setelah jadi Ketua Musyawarah Kota Bandar Lampung, struktur organisasi kota saya belum sedang digodok oleh Pak Ketua. Iya, karena pemilihan kemarin tanggal 13 September masih baru juga. Tapi menurut bocoran informasi beliau duduk di pengurusan provinsi. Enggak, itu kalau di provinsi saya di biro koperasi dan usaha. Udah nggak di dinas perkebunan lagi. Pertanian perkebunan udah nggak ya. Jadi itulah yang nggak usaha di bidang ini ada kaitannya ini kemitraan. Nanti kita kembangkan ke kita kembangkan ke
bidang-bidang lain gitu. Gimana Pak kita? Jadi memang kegiatan kita itu kan kita sebagai terbuka, organisasi yang terbuka. Jadi kita menjalin kerjasama seperti menyangkut masalah BPJS, kesehatan, itu kan. Apa selama ini ada keluhan apa tidak? Saya alami sendiri. Seperti dalam pelayanan BPJS sudah baik, tapi ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang di luar dugaan kita, itu masalahnya sepele, tapi kan obat itu. Obat itu kan penting bagi yang mendapatkan obat itu. Betul. Jadi kalau kita sudah selesai pemeriksaan misalnya, itu kalau pelayanan sampai 4 bulan, itu dapat itu seminggu 7 obat, 7 untuk 7 hari. Sisanya ngambil di apotek. Ya, itu sisanya diambil 7, 30 berarti 23. 33 obat macam itu. Tapi dalam bulan berikutnya jangan 23 lagi, harus 30. Iya. Lah pernah saya sendiri yang alami, mau dikasih 23 ya rugi dah. 7 seminggu obat itu luar biasa. Oh, iya, Padahal kalau orang tua yang sakit obatnya kadang-kadang mahal-mahal. Iya. Ya kan ada yang 1 butir saja itu 7.000. Iya. Tapi itu pun inilah kita menjembatani. Sekarang sudah bisa terrealisir, pelayanan BPJS sudah bagus karena kita setiap tahun itu 2 kali pertemuan, yaitu antara BPJS, kemudian dari Pak Sekda Kota Bandar Lampung, kemudian dari para pensiunan ABRI juga. Kemudian dari PWRI diundang untuk melihat bagaimana perkembangan dan pelayanan BPJS lagi itu. Iya. Ya, Pak Nurdin dan Pak Tri ini tidak terasa ini. Ya. Waktu juga. Ya. Kita akan teruskan pada sesi selanjutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Pak Haji M. Nurdin SH, Ketua PWRI Kota Bandar Lampung terpilih, bersama Insinyur Haji Tri Haryanto MM, Ketua Musyawarah PWRI Kota Bandar Lampung, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.